Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang penyajian data. Ada yang masih ingat dengan penyajian data? Sebuah data bisa disajikan dalam berbagai macam bentuk. Antara lain dapat disajikan menggunakan tabel dan diagram. Nah, kita di sini akan melanjutkan materi mengenai penyajian data atau statistika. Di sini ada merupakan bagian dari statistika, yaitu ukuran pemusatan data. Dulu di kelas tingkat SMP, kalian telah mempelajarinya. Ada 3 macam ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari pada video kali ini. Sebelumnya, silahkan diperhatikan kasus berikut. Misalnya, suatu survei dilakukan untuk menentukan standar upah pekerja tiap jam di suatu daerah. Upah tiap jam dalam rupiah 7 orang pekerja dipilih dan diperoleh hasil seperti tabel berikut. Pekerja 1, upah tiap jamnya 6.500. Pekerja 2, 6.750. Pekerja 3, 7.000. Pekerja 4, 7.500, pekerja 5, 8.500, pekerja 6, 9.000, dan pekerja 7, 42.250. Mean dalam upah tiap jam dari 7 pekerja tersebut adalah 12.500. Angka tersebut tidak mencerminkan standar upah tiap jam di daerah itu, karena 6 orang mempunyai upah harian di bawah nilai mean tersebut. Besaran yang realistis untuk menyatakan standar upah tiap jam di wilayah tersebut adalah nilai yang di tengah atau setelah data diurutkan, yaitu nilai Rp7.500 yang disebut dengan median. Mengapa median yang menjadi solusinya? Kita perhatikan kembali pada tabel berikut, sajian data tabel berikut. Nah, meannya adalah Rp12.500. Mengapa nilai tengah yang dipilih atau mediannya? Karena jika kita mengacu pada mean yang merupakan 12.500, tidak akan mencerminkan standar upah tiap jamnya. Karena ada 6 orang yang mempunyai upah harian di bawah nilai mean tersebut. Oleh karena itu dipilih median sebagai solusinya. Nah, di sini kita akan mempelajari salah satunya, yaitu median atau nilai tengah yang merupakan salah satu dari ukuran pemusatan data. 2 lainnya yang merupakan ukuran pemusatan data yang telah kalian pelajari pada tingkat SMP adalah modus dan mean atau rata-rata. Mean yang seperti disebutkan pada kasus ini pula. Rataan hitung atau mean seringkali disebut sebagai ukuran pemusatan atau rata-rata hitung. Rataan hitung juga dikenal sebagai istilah mean atau diberi lambang X bar. Rataan atau mean dari suatu data adalah perbandingan jumlah semua nilai datum dengan banyak datum atau data tunggal. Selanjutnya, secara umum, jika suatu data terdiri atas nilai-nilai X1, X2, X3 sampai dengan Xn, maka rataan dari data itu ditentukan dengan rumus berikut. X bar atau mean sama dengan X1 tambah X2 ditambah X3 sampai dengan Xn dibagi N. Atau X bar sama dengan 1/N dikalikan dengan jumlah seluruh data dari I yang mana 1 sampai dengan N. Dengan keterangan X bar adalah rataan dari suatu data, dengan N adalah banyak data yang diamati, yang XI adalah nilai data ke I. Selanjutnya akan belajar tentang median. Median sendiri adalah suatu nilai datum yang berada di tengah-tengah. Dengan catatan, data telah diurutkan dari nilai yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Jika data N ganjil, ukuran data N ganjil, maka mediannya adalah nilai data yang di tengah
atau nilai data yang ke N plus 1 per 2. Ditulis seperti ini. Mediannya adalah X pada N plus 1 per 2. Namun, jika ukuran data N adalah genap, maka mediannya adalah rataan dari dua nilai datum yang di tengah, atau rata-rata dari data ke N plus 2 dan nilai data ke N plus 2 plus 1. Maka mediannya bisa dituliskan sebagai berikut. 1 per 2 dikalikan data ke N plus per 2, atau tengah-tengah data ditambah dengan nilai setelah tengah-tengah data, atau X ke N plus 1 per 2. Selanjutnya yaitu mengenai modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi. Jika suatu data hanya mempunyai satu modus disebut dengan unimodal. Bila memiliki dua modus disebut dengan bimodal. Sedangkan jika memiliki modus yang lebih dari dua disebut dengan multimodal. Modus sendiri biasa dilambangkan dengan MO. Selanjutnya, silahkan kalian bentuk kelompok dan mengerjakan LKPD yang telah disediakan. Terima kasih. Sekian pembelajaran sedikit materi pada kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.